Yorobun Annyeong, selamat datang di channel ini bersama dengan saya Sonsem. Pada video kali ini kita akan membahas belajar Hangul part 2, yaitu kita belajar konsonan dasar dan batchim. Sebagai informasi, ini adalah seri belajar Hangul di mana ada 5 part. Kalau teman-teman belum melihat part satunya, silakan ditonton dulu, linknya ada di deskripsi. Ini adalah huruf Hangul konsonan dasar, di mana totalnya ada 14 huruf. Berbeda dengan huruf yang kita pelajari sebelumnya atau pada part 1, huruf vokal. Huruf konsonan dasar ini, setiap hurufnya punya nama masing-masing. Apa sih fungsi nama dari huruf konsonan ini? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita bagaimana menentukan huruf ini dibaca nantinya. Karena berbeda dengan huruf vokal atau bahkan huruf alfabet Indonesia, huruf konsonan dasar ini pengucapannya akan berbeda sesuai dengan penempatannya nanti. Dalam penempatannya nanti ada dua cara. Yang pertama sebagai awal suku kata atau biasa disebut cosong. Yang kedua, penempatannya bisa di akhir suku kata atau kita biasa menyebutnya sebagai batchim. Untuk huruf pertama, ini adalah giok. Hurufnya seperti angka 7. Ini kalau di awal suku kata akan dibaca sebagai huruf G. Dan kalau di akhir suku kata akan dibaca menjadi K. Huruf pertama giok. Huruf berikutnya ada nien. Nien kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi N. Dan di akhir suku kata atau batchim dibaca juga N juga. Huruf berikutnya ada diget. Hurufnya seperti ini. Diget kalau di awal suku kata akan dibaca sebagai D. Dan di akhir suku kata akan dibaca menjadi T. Huruf berikutnya ada real. Bentuknya seperti ini. Real kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi R. Dan di akhir suku kata akan menjadi L. Huruf berikutnya ada miem yang bentuknya kotak seperti ini. Kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi M. Dan di akhir suku kata juga akan dibaca menjadi M juga. Miem. Huruf berikutnya ada piep. Hurufnya seperti ini. Kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi B. Dan di akhir suku kata akan dibaca menjadi P. Piep. Untuk huruf berikutnya ada shiot. Di awal suku kata huruf ini akan dibaca menjadi S. Dan di akhir suku kata akan dibaca menjadi T. Huruf berikutnya ada iyeng. Ini adalah konsonan dasar pengecualian. Karena iyeng kalau di awal suku kata tidak dibaca sama sekali. Jadi fungsi di awal suku kata ini hanya sebagai hiasan. Iyeng biasanya untuk fungsi sebagai awal suku kata digabungkan dengan vokal. Jadi iyeng untuk awal suku kata tidak dibaca. Iyeng kalau difungsikan sebagai batchim atau akhir suku kata akan dibaca menjadi eng. Iyeng. Huruf berikutnya ada jiet. Jiet kalau
di awal suku kata menjadi J dan di akhir suku kata menjadi T. Huruf berikutnya ada ciet. Bentuknya hampir mirip dengan ciet. Bedanya huruf ciet ada strip di atasnya. Huruf ciet kalau dia baca sebagai awal suku kata akan dibaca sebagai C. Kalau di akhir suku kata akan dibaca menjadi T. Huruf berikutnya ada kiak. Kiak untuk awal dan akhir suku kata dibaca sama, yaitu sebagai K. Huruf berikutnya ada tiet yang bentuknya mirip seperti huruf E. Tiet ini juga sama, di awal dan di akhir suku kata dibaca menjadi T. Tiet. Huruf berikutnya ini ada piep. Piep. Piep juga sama, untuk awal suku kata dan akhir suku kata dibaca dengan cara yang sama, yaitu P. Piep. Dan huruf terakhir ada hiet. Hiet kalau di awal suku kata menjadi H, kalau di akhir suku kata dibaca menjadi T. Saya ulangi nama-nama hurufnya dari awal. Kiek, nian, tiket, riel, miem, piep, ciet, ing, ciet, ciet, kiek, tiet, piep, hiet. Untuk berikutnya kita latihan menulis. Sesi latihan menulis ini adalah tujuannya untuk agar teman-teman tahu bagaimana cara menuliskan hurufnya. Yang pertama ada kiok. Kiok kita tulis dari garis ini terus ke bawah. Untuk berikutnya ada nian. Nian cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada diket. Diket cara menuliskannya seperti ini. Berikutnya ada riel. Riel cara menuliskannya jadi seperti ini. Untuk berikutnya ada miem. Miem cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada biep. Biep cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada shiot. Shiot cara menuliskannya seperti ini. Berikutnya ada iyang. Iyang cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada ciet. Ciet cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada ciet. Ciet cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada kiek. Kiek cara menuliskannya seperti ini. Untuk berikutnya ada tiet. Tiet cara menuliskannya seperti ini. Berikutnya ada piep. Piep cara menuliskannya seperti ini. Dan huruf terakhir ada hiet. Hiet cara menuliskannya seperti ini. Oke, kita selesai untuk latihan menulisnya. Untuk berikutnya kita ada tambahan cara untuk menjadikan huruf Hangul tersebut menjadi satu suku kata. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari dua cara untuk menjadikan huruf Hangul ini menjadi satu suku kata. Yang versi pertama adalah yang di sebelah kiri konsonan dan sebelah kanan kita kasih huruf vokal. Dan untuk versi keduanya
kita beri huruf konsonan di atas dan di bawahnya huruf vokal. Nah, untuk cara berikutnya, ini ada versi ketiga. Di sini ada 3 kombinasi huruf, di mana huruf pertama ini sebagai awal suku kata, konsonan ini, dan huruf berikutnya sebagai ini huruf di tengah suku kata. Nah, kalau di tengah ini selalu vokal ya teman-teman. Di tengah ini tidak mungkin konsonan. Jadi untuk yang posisi tengah suku kata ini selalu vokal. Dan posisi bawahnya kita isi dengan konsonan juga. Apa sih bedanya konsonan yang di atas ini dan yang di bawah ini? Untuk di atas ini kita fungsikan sebagai awal suku kata. Dan yang di bawah ini fungsinya sebagai akhir suku kata. Atau yang tadi disebut batchim. Pada huruf yang kita pelajari sebelumnya, ada huruf giok tadi tuh. Giok. Kalau di awal suku kata ini dibaca G, kalau di akhir suku kata menjadi K. Jadi misalkan G, terus vokalnya A dan di akhir dengan G lagi, ini dibacanya menjadi K. Karena giok di awal suku kata akan dibaca menjadi G, dan di akhir suku kata menjadi K. Jadi ini dibaca K. Ini contoh lainnya, ada ak. Karena ini huruf kiak, kiak mau di awal atau di akhir suku kata, dibacanya sama saja, K. Contoh berikutnya ada kan. Karena ini kiaknya di awal suku kata, jadi dibaca G, kan. Dan untuk versi berikutnya, kita ada 3 baris huruf, di mana di tengahnya ini huruf vokal dan diapit oleh 2 konsonan. Seperti sebelumnya, konsonan awal ini awal suku kata, dan di konsonan akhir ini namanya batchim atau akhir suku kata. Contohnya adalah ada iyang, u, sama shiot. Ini shiot. Kalau di awal suku kata dibaca s, kalau ini di akhir suku kata jadi dibaca t, shiot. Jadi ini dibacanya ut. Untuk berikutnya ada giok. Karena di awal suku kata jadi dibaca g. Ada ada miem. Miem karena miem mau di awal suku kata dan di akhir suku kata dibaca sama m. Ini dibaca gem. Untuk berikutnya ada shiot, u, dan nian. Shiot di awal suku kata dibaca s, u sebagai vokal, dan nian dibaca n, sun. Oke, untuk berikutnya kita akan latihan membaca. Untuk latihan membaca ini, saya sudah menyiapkan huruf konsonan yang dikombinasikan dengan huruf vokal yang kita pelajari sebelumnya. Dan huruf konsonan ini nanti ada 2 fungsi, yang awal suku kata dan di akhir suku kata. Untuk huruf pertama ada giok. Giok kalau di awal suku kata akan dibaca menjadi G. Untuk hurufnya di sini ada K,
kia, ko, kyo, ki, ko, kyo, ku, kyu, ke. Untuk berikutnya, kiok sebagai batchim. Kalau sebagai batchim akan dibaca menjadi ka. Dan contohnya adalah ak, yak, ok, yak, ik, ok, yok, uk, yuk, ok. Untuk huruf berikutnya ada nien, di mana sebagai awal dan akhir suku kata dibaca sama sebagai n. Untuk contohnya, na, nia, no, nyo, ni, no, nyo, nu, nyu, ne. Sebagai batchim, huruf nien juga dibaca n. Contohnya adalah sebagai berikut. An, yan, on, yon, in, on, yon, un, yun, on. Untuk huruf berikutnya ini ada diket. Sebagai awal suku kata dibaca menjadi d. Contohnya adalah sebagai berikut. Ta, tia, tho, theo, ti, to, tio, tu, tiu, de. Untuk berikutnya, diket sebagai batchim, di mana diket sebagai batchim akan dibaca sebagai huruf T. Contohnya adalah sebagai berikut. At, yat, ot, yot, it, ot, yot, ut, yut, ut. Untuk huruf berikutnya ada real. Real, awal suku kata akan dibaca menjadi R. Ini real spesial ya. Boleh R, boleh L harusnya. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Ra, ria, ro, rio, ri, ro, rio, ru, riu, re. Real sebagai batchim akan dibaca menjadi L. Contohnya adalah sebagai berikut. Al, yal, ol, yol, il, ol, yol, ul, yul, ol. Untuk huruf berikutnya ada miem. Miem, awal suku kata akan dibaca menjadi M. Contohnya adalah sebagai berikut. Ma, mia, mo, mio, mi, mo, mio, mu, miu, me. Berikutnya, miem sebagai batchim akan dibaca juga sebagai M. Contohnya adalah sebagai berikut. Am, yam, om, yom, im, om, yom, yum, Huruf berikutnya ada biep. Biep kalau dibaca sebagai awal suku kata akan dibaca sebagai huruf B. Contohnya adalah sebagai berikut. Pa, pia, po, pio, pi, po, pio, pu, piu, pe. Biep sebagai batchim akan dibaca sebagai P. Contohnya adalah sebagai berikut. Ap, yap, op, yop, ip, op, yop, up, yup, up. Untuk berikutnya ada huruf siot. Siot sebagai awal suku kata akan dibaca menjadi S. Contohnya adalah sebagai berikut.
sa, sha, sa, sha, si, sho, sho, su, shu, su. Shiot sebagai batchim akan dibaca menjadi huruf T, dan contohnya adalah sebagai berikut: at, yat, ot, yat, it, ot, yot, ut, yut, ut. Berikutnya adalah iyang. Ingat, iyang adalah huruf spesial, jadi di awal suku kata iyang tidak berbunyi apa-apa. Jadi kalau digabungkan dengan huruf vokal, maka bunyinya adalah huruf vokal tersebut. Misalnya adalah sebagai berikut: a, ya, o, ya, i, o, yo, u, yu, e. Untuk berikutnya, iyang sebagai batchim akan dibaca sebagai eng. Contohnya adalah sebagai berikut: ang, yang, ong, yang, ing, ong, yong, ung, yung, eng. Untuk huruf berikutnya ada ciut. Ciut sebagai awal suku kata dibaca sebagai j. Contohnya adalah sebagai berikut: ca, cia, co, cia, ci, co, cio, cu, ciu, ce. Ciut sebagai batchim akan dibaca sebagai T. Contohnya adalah sebagai berikut: at, yat, ot, yat, it, ot, yot, ut, yut, ut. Untuk berikutnya ada ciut. Ciut sebagai awal suku kata akan dibaca menjadi c. Contohnya adalah sebagai berikut: ca, cia, ca, cia, ci, co, cio, cu, ciu, ce. Ciut sebagai batchim akan dibaca menjadi T. Contohnya adalah sebagai berikut: at, yat, ot, yat, it, ot, yot, ut, yut, ut. Untuk huruf berikutnya ada kiak. Kiak sebagai awal suku kata akan dibaca sebagai K. Contohnya adalah sebagai berikut: ka, kya, ko, kyo, ki, ko, kyo, ku, kyu, ku. Kiak sebagai batchim akan dibaca juga sebagai K. Contohnya adalah sebagai berikut: ak, yak, ok, yok, ik, ok, yok, uk, yuk, ok. Untuk berikutnya ada huruf tiet, di mana sebagai awal suku kata akan dibaca menjadi T. Contohnya adalah sebagai berikut: ta, tia, to, tio, ti, to, tio, tu, tiu, te. Tiet sebagai batchim akan dibaca juga sebagai T. Contohnya sebagai berikut: at, yat, ot, yot, it, ot, yot, ut, yut, ut. Huruf berikutnya ada piop. Sebagai awal suku kata akan dibaca menjadi P. Contohnya adalah sebagai berikut: pa, pia, po, pio, pi, po, pio, pu, piu, pe. Untuk berikutnya, piep sebagai batchim akan dibaca juga sebagai huruf P. Contohnya adalah sebagai berikut: ap, yap, op, yop, ip, op, yop, up, yup, up. Dan huruf terakhir ada hiot
awal suku kata akan dibaca sebagai H. Contohnya adalah sebagai berikut. Ha, hea, ha, hea, hi, ho, hyo, hu, hyu, he. Hiat untuk akhir suku kata akan dibaca menjadi huruf T. Contohnya adalah sebagai berikut. At, yat, out, yat, it, ot, yot, ut, yut, ot. Oke, sudah selesai latihan membaca kita kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di komentar. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.